Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada sang proklamator Islam Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dan kalian yang menonton video ini dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, di dalam video kali ini aku ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah aku, yaitu dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Islam yang terhormat itu Bapak Asep Rahmatullah SPDI MPDI. Beliau menugaskan kepada saya untuk membacakan atau lebih tepatnya menghafal melalui media YouTube, menghafal surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185. Nah, teman-teman, sebelum saya membacakan suratnya, saya sedikit memberi gambaran tentang apa maksud di dalam ketiga ayat tersebut satu persatu. Jadi teman-teman, menurut yang saya baca Allahul Muradi, dari ayat pertama itu maksudnya adalah tentang bagaimana Allah memberi suatu hukum kepada si puasa, yang namanya puasa Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 lebih tepatnya, berarti Allah menunjukkan tentang wajibnya kepada seorang muslim untuk melaksanakan yang namanya puasa Ramadan di bulan Ramadan tentunya. Lalu lanjut di ayat 184-nya yang berbunyi syahrul Ramadan allazi ayyam ma'dudat. Diawali oleh itu kata-katanya. Di ayat 184 ini menjelaskan bahwa Allah ini mempunyai keringanan kepada orang-orang yang tidak dapat melaksanakan puasa Ramadan. Allah menjelaskan di situ ada beberapa contoh orang yang tidak boleh melaksanakannya, yaitu pertama orang yang sedang sakit, yang kedua orang yang sedang berpergian atau bersafar, atau sebutnya itu istilahnya musafir. Nah, itu tidak diwajibkan. Walaupun mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah itu berupa pengganti atau tebusan atas puasa yang tidak mereka lakukan semasa di bulan Ramadan. Jadi mereka diganti dengan membayar fidyah. Lanjut di ayat 186-nya yang diawal dengan syahrul Ramadan, itu di situ ayat itu menjelaskan tentang bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an untuk petunjuk bagi manusia untuk menunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu teman-teman. Itu sedikit gambaran tentang surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan ayat 186. Ya. Baik, sekarang adalah saya akan membacakan satu persatu dari ayat 183 sampai ayat 185. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Nah, teman-teman, tadi adalah ayat dari surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Saya ulang. Di ayat 183 Allah menjelaskan tentang bagaimana hukum si puasa Ramadan kepada orang-orang muslim. Yaitu hukumnya wajib, diambil dari kata kutibanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba di sini yang menegaskan bahwa bulan puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Teman-teman, ada plot twist sebenarnya. Yang ada satu ayat di antara ketiga ayat itu kan di surat Al-Baqarah itu di lembar itu bagian situ di ayat 186 itu ada ayat yang menurut saya itu dalam dan itu selalu saya amalkan, itu bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang, jika ada orang-orang yang menanyakan aku di mana, kata Allah jawab fa inni qarib. Dan Allah akan mengabulkan semua permintaan manusia asalkan ada syaratnya. Ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah kita harus beriman kepada Allah dan harus memperoleh kebenaran. Itu maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana sih ayatnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu hanya ayat tambahan yang saya sampaikan di akhir video ini. Tetap beribadah, jadikan bulan puasa ini sebagai awal mula kita untuk menjadi sebuah perubahan untuk hari selanjutnya, untuk tahun selanjutnya, dan terus ada peningkatan sampai akhir hayat. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.